Itu semua negara kita. Orang yang nggak mau Pancasila jangan tinggal di Indonesia. Ini negara yang berasas Pancasila. Walhamdulillah Pancasila tidak bertentangan, tidak berseberangan dengan Al-Quran. Ya Habibi ya Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah yaitu ada beberapa pertanyaan sangat sempat viral nih Ustaz. Pertanyaannya adalah, kita sebagai Indonesia atau orang Islam lebih baik memilih Pancasila ataukah kitab Al-Quran, katanya Ustaz? Ini pertanyaan kalau memang ada, bukan isu, bukan hoak ya, sangat kita sayangkan. Sangat kita sayangkan. Karena pendiri Indonesia, pendiri Pancasila ini hampir 99% mereka ulama. Sejarah mencatat hal itu. Para ulama yang mendirikan negara kita ini. Bahkan sebelum Soekarno ada, sebelum presiden pertama Soekarno ada, ulama udah membangun negara ini. Nah, dan presiden pertama kita Soekarno ketika mau menulis pasal-pasal Pancasila, mereka duduk dengan ulama, musyawarah dengan ulama. Nah, ada Kiai Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Alhasil pertanyaan yang semacam ini semestinya tidak diucapkan, karena ini akan membuat perpecahan. Pertama. Yang kedua, kapan Pancasila itu berseberangan dengan Al-Quran, sehingga kita harus pilih salah satu. Semua pasal, baik pertama ketuhanan yang Maha Esa, pasal kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal ketiga persatuan Indonesia, pasal keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, pasal kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini semuanya sumbernya dari Al-Quran. Jadi Al-Quran, Pancasila itu mengamalkan Al-Quran. Jadi satu kesatuan. Kita itu disuruh memilih hal yang baik dan hal yang jelek. Yang pertama. Atau disuruh milih dua hal yang tidak bisa bareng. Contoh, kita nggak bisa disuruh milih lebih afdal mana Ustaz, baca Quran dan sholawat kepada Nabi. Ini pertanyaan yang salah, karena dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Al-Quran kita disuruh baca, sholawat kita disuruh baca. Kalau disuruh milih itu pilih yang baik sama yang jelek. Lebih afdal mana Ustaz, baca Quran dan menyanyi. Nah, itu bisa kita pilih. Yang satu baik, yang satu enggak baik. Atau dua hal yang tidak bisa bareng. Contoh, ada suami istri, ayah dan ibu bercerai. Ya, bercerai. Kemudian si anak disuruh milih, kamu ikut ayah atau ikut sama ibu. Dua-duanya istimewa, tapi karena tidak bisa jadi satu, maka disuruhlah anak itu memilih. Ini benar. Tapi ketika ayah dan ibu tidak bercerai, satu rumah, kalau ada seseorang mengatakan kamu pilih ikut siapa, ikut ayah atau ikut ibu, ini pertanyaan yang salah. Memang ayah dan ibu kenapa? Masih satu atap, satu rumah. Ada apa kita disuruh milih? Kita bisa dua-duanya mengabdi, kita bisa dua-duanya memuliakan, kita bisa taat kepada dua-duanya, karena satu atap, satu rumah, nggak bercerai. Nah,
Pancasila dan Al-Quran ini tidak bercerai. Kenapa kita disuruh milih? Itulah. Pancasila ngambil dari Al-Quran. Kalau kita bahas satu persatu pasalnya, semuanya ada dalam Al-Quran. Pasal yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana diambil? Surat Al-Ikhlas, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu Esa, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ditaruh itu di simbol pasal pertama, menunjukkan sangat pentingnya pasal ini. Qul huwallahu ahad. Baik. Pasal yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu menjalankan hukum-hukum Allah syuhada bil qisti, dengan keadilan yang penuh. Keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah membuat kamu kebencianmu atau cintamu kepada suatu golongan membuat kamu tidak bisa adil. Jangan. Kamu senang sama fulan, itu hak kamu. Kamu benci sama fulan, itu hak kamu. Tapi adil tidak boleh dipengaruhi dengan senang dan benci. Adil tetap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Perbuatan adil, karena itu adalah perbuatan takwa Allah. Al-Quran pasal kedua. Pasal ketiga, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah. Persatuan Indonesia. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Al-Quran, surat Asy-Syura ayat ke 38. Wa amruhum syura bainahum. Allah memuji orang mukmin yang mendirikan salat dan seterusnya, kemudian yang menjadikan urusannya itu atas dasar musyawarah. Masya Allah. Berapa banyak ayat Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Ajak sahabatmu itu wahai Muhammad untuk bermusyawarah. Kalau kita lihat semuanya pasal itu sumbernya dari Al-Quran. Semuanya sumber dari Al-Quran. Keadilan sosial, Al-Quran. Dari pasal pertama sampai pasal kelima semuanya mengambil dari ajaran Al-Quran. Jadi Pancasila dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Dan kita sebagai warga Indonesia harus cinta Pancasila, harus mengagungkan Pancasila. Nah, karena itu simbol negara kita. Itu simbol negara kita. Orang yang nggak mau Pancasila jangan tinggal di Indonesia. Ini negara yang berasas Pancasila. Walhamdulillah, Pancasila tidak bertentangan, tidak berseberangan dengan Al-Quran. Sehingga siapapun yang mengamalkan Pancasila, dia mengamalkan Al-Quran. Siapapun yang ikut Al-Quran pasti cocok dengan Pancasila. Maka ketika disuruh pilih Pancasila atau Al-Quran, ini pertanyaannya yang salah. Kapan Pancasila berseberangan sama Al-Quran sehingga harus kita pilih salah satunya? Kapan Pancasila cerai dengan Al-Quran sehingga harus kita pilih? Tidak, alhamdulillah Pancasila masih tetap bersumber dari hukum-hukum Al-Quranul Karim, ya. Nah, maka pertanyaan semacam ini janganlah diungkap. Kalau memang ini benar ada pertanyaan semacam ini, maka kita sesali. Kita cukuplah, kita ini sudah banyak
hal-hal yang membuat kita ini bercerai-berai, tidak bersatu. Nah, salah satu dari pasal Pancasila persatuan. Pasal berapa itu? Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan, pasal ketiga, Persatuan Indonesia. Allah menyuruh kita untuk bersatu. Ya ayyuha wa atiullaha war rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Janganlah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan jangan kamu bercerai-berai, tanaza'u. Ini pertanyaan membuahkan perbedaan yang akan menumbuhkan permusuhan. Karena itu saya nasihat diri saya dan para dai, para asad, jangan terpancing dengan pertanyaan semacam ini. Ya, kalau memang ada, jangan Anda terburu-buru emosi sehingga Anda komentar hal yang membuat persatuan ini goyang lagi. Ayo, udah cukup, banyak kita ini dicerai-beraikan banyak hal. Ya, pilpres membuat kita bermusuhan, pilkada, bahkan kepala desa banyak mengakibatkan permusuhan. Udah cukup, jangan ditambah lagi dengan hal yang semacam ini. Tutup pintu-pintu fitnah. Wala tanazau fatafshalu, kata Allah, kalau kamu bermusuhan maka kamu akan lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan kamu tidak ada kekuatannya. Musuh kita, baik musuh Islam, musuh Indonesia, tahu persis kekuatan kita ada dalam persatuan. Selama kita bersatu, kekuatan negara manapun tidak akan bisa menghancurkan Indonesia, tidak akan bisa mengalahkan Islam. Maka mereka berusaha dengan segala cara. Ulama dengan aparat dibenturkan, ulama dengan habaib dibenturkan, aparat dengan tokoh masyarakat dibenturkan. Maka hendaklah kita cerdas, jangan tutup pintu-pintu fitnah, supaya Indonesia kita bersatu dan kuat, supaya Islam ini kuat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua.